Muhammad sudah ya. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyina, Nabi Muhammad itu mengungguli lebih dari para nabi-nabi yang lain, fi khalqin dalam bentuk fisiknya, wa fi khuluqin dalam akhlak. Ya, Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain, baik paras tampannya, rupa gantengnya lebih, wa fi khuluqin dan akhlaknya. Tapi kenapa nggak ada perempuan yang mabuk sama Nabi Muhammad, kalau sama Nabi Yusuf sampai motong tangan? Padahal lebih ganteng, Nabi Muhammad lebih gagah. Karena Nabi Muhammad yang ganteng iya, gagah iya, tapi berwibawa. Orang mau cinta segen. Jadi orang perempuan mau cinta segen. Kalau Nabi Yusuf ganteng banget, perempuan banyak tergila-gila. Nabi Muhammad nggak berani perempuan. Mukanya wajahnya berwibawa. Di samping tampan ganteng berwibawa. Walam yudanuhu fi ilmin wala karmi. Dan para nabi tidak mendekati atau tidak mendekati Nabi Muhammad fi ilmin dalam ilmunya, wala karomin dan dalam kemuliaannya. Jadi Nabi Muhammad itu lebih dari para nabi, di atasnya para nabi-nabi yang lain, baik bentuk fisiknya maupun, ya coba bayangkan naik ke Gunung Nur waktu sebelumnya Nabi itu kan tinggi banget, tinggi gunung. Terus tinggal sendirian di gua. Kalau sudah habis turun, berapa hari naik lagi, nanti turun lagi. Pas kedatangan malaikat Jibril ada rasa takut, lari dari atas. Berarti orang kuat fisiknya. Paling akhlaknya luar biasa. Melebihi dari para nabi yang lain. Dilempari batu berdarah-darah aja nggak marah, nggak nyupatan itu apa? Nggak mendoakan jelek, nggak, malah Allahumma diqawim fa innahum la ya'lamun, malah gitu. Nabi-nabi yang lain nggak. Nabi Nuh disakiti, berdoa kepada Allah, ya Allah habiskan orang kafir ini, datang banjir topan. Nabi Musa setelah ada Ibrahim yang ngeyel, yang sangat melawan, berdoa mudah-mudahan dihabisin orang yang ngeyel ini. Sampai minta Tuhan dihadirkan. Allah dihadirkan kayak apa coba rupanya Allah itu? Sampai petir yang ngeyel-ngeyel itu. Nabi yang lain-lain dah. Karena Nabi Muhammad enggak. Dicaci maki, dilampari batu berdarah, tidak jawab. Saya tidak gila, enggak. Kamu gila, saya enggak gila. Enggak begitu, enggak. Kamu tukang sihir, saya bukan tukang sihir, enggak. Yang jawab Quran malah. Yang jawab Quran. Wa ma huwa biqauli kahin wa ma huwa bisyair. Dia bukan penyair, dia bukan penyanyi, bukan syair yang dibaca itu bukan. Wa ma huwa biqauli sahir, bukan yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Bukan sihir. Wa ma biqauli kahin, bukan mantra-mantra dukun. Quran itu bukan mantra-mantra perdukunan, bukan. Yang jawab malah Quran. Nabi Muhammad enggak pernah jawab. Dikata-katain apapun enggak jawab, enggak membela diri lah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum, dan semua para nabi itu, para nabi-nabi, para rasul, semuanya multamisun, meminta, mengambil, boleh mengambil, min rasulillahi, dari Rasulullah SAW, gharfan, satu ciduk, minal bahri, dari laut, aurashfan, atau satu tetes ya boleh, satu
satu cipratan itu. Ini minal hikam minad diami dari hujan. Jadi bandingannya ilmunya para nabi dengan ilmunya Nabi Muhammad, bandingannya satu ciduk ngambil dari laut atau satu satu cipratan dari hujan. Ya bukan apa-apa, jauh banget. Para nabi Bani Israel kan banyak banget, 100.000 lebih nabi-nabi Bani Israel itu. Selain yang kita kenal yang 25, yang Musa, Isa, Zakaria, Haslan, itu juga ada lebih 123.000 nabi itu. Nah, tapi mereka tuh ibarat kalau dibandingkan dengan kita umat Muhammad kayak ulama lah, selevel ulama. Hanya kalau zaman Bani Israel nabi dapat wahyu langsung dari Allah, dapat wahyu. Kalau umat Nabi Muhammad karena sudah ada wahyu lagi, nggak ada nabi lagi, ulamanya pinter-pinter, ulamanya ini alim-alim. Nah, nisbatnya apa? Bani Israel nabi, para ulama, iya, para ulama-ulamanya mah nabi ini. Karena wahyu diakhiri dengan Nabi Muhammad, kenabian diakhiri Nabi Muhammad, wahyu diakhiri dengan Quran, maka yang datang setelah Quran ini ilmu, ilham ya boleh lah, ilmu, ilham, kasyaf, ma'rifat ya boleh, tinggal ada wahyu nggak ada. Tapi selevelnya tuh para ulama umat Nabi Muhammad selevel para anbiya Bani Israel. Wa waqifuna ladaihi 'inda haddihimi min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Wa waqifu, dan berdiri mereka, para nabi itu berdiri ladaihi, di sisi Nabi Muhammad, 'inda haddihim, di batasnya para nabi, min nuqtatil ilmi, dari satu poin ilmu, au min syaklatil hikami, atau dari, sama aja sih, titiknya hikmah. Jadi apa? Jadi Nabi Muhammad di sana, Pak Nabi nyampe di sini, titik di sini. Ada batas ilmunya para nabi, hikmahnya para nabi, para rasul masih jauh dibanding Nabi Muhammad. Kalau para nabi, para rasul berhenti, titik, ada habis ilmunya, titik di sini. Nabi Muhammad masih jauh banget gitu. Fahuwaladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Fahuwa Nabi Muhammad alladzi tamma, yang sempurna, ma'nahu, batinnya Nabi Muhammad, wa suratuhu, dan rupanya Nabi Muhammad yang zahir, sifat-sifat yang zahir sempurna. Batin Nabi Muhammad sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Ya, kita umatnya selain Muhammad pasti ada kurangnya, pasti. Orang ini alim, itu sayang, ini sayang begini, pasti ada itu. Nabi Muhammad gak ada sayangnya, gak ada sayang gini, gak ada. Sayang sombong, kita kan gitu, pinter ini cerdas sayang sombong, pinter cerdas sayang pelit, sayang. Ada sayang. Kalau Nabi Muhammad gak ada sayangnya. Tamma ma'nahu wa suratuhu, sempurna batinnya dan sempurna rupa lahirnya. Tsumma astafahu, kemudian memilih kepada Nabi Muhammad, dipilih habiban sebagai kekasih yang disayangi betul. Siapa? Bari'un nasami, Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan manusia memilih Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, karena oleh karena itu beliau sangat sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, baik dari sisi lahir, akhlak, sikap, tindakan, ucapan, semuanya nggak ada yang kurang, nggak ada yang nggak ada cacatnya. Maka nggak boleh orang ceramah bikin Nabi Muhammad dibikin bercanda, nggak boleh. Nabi Muhammad dibikin objek percandaan, nggak boleh. Nggak boleh ceramah. Maksudnya supaya hadirin supaya hadirin ketawa, jangan boleh, nggak boleh. Lain Nabi Muhammad silakanlah.
Kita ada orang bikin ketawa, bikin bercanda Kiai Hasyim Asy'ari aja kita kan tersinggung kan. Apalagi Nabi Muhammad dibikin bercandaan, dibikin ya Allah kayak pantar ya, kayak level dibikin bercandaan. Nggak boleh. Nggak ada, malah di dunia itu nggak ada kecuali yang saya tahu cuma satu orang itu. Di dunia nggak ada. Hatta Wahabi nggak menghina Nabi Muhammad, nggak ada. Orang Wahabi itu menghormati Nabi Muhammad. Sekarang sudah mati Nabi Muhammad, jadi nggak bisa mensyafaati, nggak bisa ziarah kubur kemudian minta tolong, nggak bisa nolong, udah mati gitu. Tapi nggak ada sampai bikin Nabi Muhammad bikin guyonan, bikin lelucon, nggak ada. Orang Wahabi nggak menghormati Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul. Tapi sekarang udah meninggal, kalau meninggal sudah nggak bisa memberi syafaat, nggak bisa. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Munazzahun, Nabi Muhammad itu munazzahun, tidak ada lah munazzahnya bersih, semuanya bersih. An syarikin, dari sekutu, fi mahasini, dalam kebaikannya Nabi Muhammad. Jadi kebaikannya Nabi Muhammad nggak ada yang memadai. Nggak ada tunggalnya, nggak ada padanannya. Tidak ada siapapun yang menyamai Nabi Muhammad dalam kebaikannya. Munazzahun an syarik, bersih dari sekutu, berarti enggak. Fajawharu husna, suratan wa ma'nan. Tidak ada yang menyamai Nabi Muhammad dalam kebaikan, baik suratan wa ma'nan, baik rupa maupun batinnya. Fajawharu husni, maka substansi kebaikan yang sangat esensi lah, hakikatnya kebaikan, fihi, dan Nabi Muhammad, ghairu munqasimin, tidak terbagi. Jadi kebaikan Nabi Muhammad itu tidak terbagi dengan siapapun. Jadi jangan dikira ya memang Nabi Muhammad memang manusia, ya sakit, ya lapar, ya haus, ya wafat, ya meninggal. Tapi lain dari yang lain, tidak sama dengan siapapun. Para nabi, para aulia, para rasul pun jauh sebawahnya Nabi Muhammad. Para malaikat pun jauh sebawahnya Nabi Muhammad. Dunia, alam semesta ciptaan Allah pun di bawah, surga neraka pun di bawah Nabi Muhammad. Da'mad da'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan madda'atu, apa yang didakwakan oleh Nasrani, orang Kristen, fi nabiyim, dalam nabi mereka, wahkum bima syi'ta, dan hukumilah semaumu, madhan, memuji, fi dan Muhammad, wahtakim. Artinya apa? Silahkan kamu memuji Nabi Muhammad semaksimal mungkin, semaumu muji Nabi Muhammad, asal jangan seperti orang Kristen terhadap nabinya menuhankan. Nah, itu aja. Kita nggak boleh menuhankan Nabi Muhammad, tapi kita menganggap Nabi Muhammad manusia, makhluknya Allah, bukan anaknya, bukan adiknya, bukan ponakannya, bukan makhluknya cipta, tapi yang paling mulia, yang paling agung, yang paling terhormat, kekasih Allah yang paling dikasihi, dan seterusnya lah. Bahkan dunia ini bisa lahir, bisa diciptakan karena ada Nabi. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Silahkan kamu memuji Nabi Muhammad semaumu, asal jangan seperti orang Kristen menganggap nabinya anak Tuhan. Nabi Muhammad pun mengatakan, la tuturuni kama atarna nasara al-masih walakin qulu abdullah wa rasuluh. Nabi pernah mengatakan, jangan berlebihan menghormati saya seperti orang Kristen berlebihan menghormati al-masih, tapi kamu katakan bahwa saya ini Muhammad itu adalah abdullah, hamba Allah, wa rasul, dan utusannya Allah. Maka dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi,
Maha suci Allah yang menjalankan waktu malam hambanya. Ini tekanan di situ bahwa Muhammad itu hamba, makhluknya lah, bukan adiknya, bukan ponakan, bukan anak, bukan asistennya, bukan. Ciptaannya Allah. Wahtakim, dan bijaklah kamu dalam memuji Nabi Muhammad. Ini yang bijak, jangan saya berlebihan menganggap Tuhan. Berlebihan itu nanti. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Wansub, dan nisbatkan, sandarkan kepada zatnya Nabi Muhammad, ma syi'ta min syarafin, semaumu, segala kemuliaan silakan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Ya agung, mulia, gagah, ganteng, terserah semaumu sudah. Berwibawa, agung, silakan. Wansub ila qadrihi, dan silakan nisbatkan kepada kebesaran Nabi Muhammad, ma syi'ta min 'idhami, dari segala kebesaran, silakan. Pangkatnya, kedudukan Muhammad itu tidak ada padanannya, paling mulia, paling sempurna, paling, silakan. Polkan, maksimalkan kamu muji Nabi, asal jangan satu seperti orang Kristen, keterlaluan saking cintanya pada Al-Masih dianggap anak Tuhan. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Fa inna fadla rasulullah, karena keutamaannya Rasulullah SAW, laisa lahu haddun, tidak ada batasnya. Fayu'riba anhu natiqun bifami, maka bisa diungkapkan dari kebesaran Nabi Muhammad, natiqun bifamin, orang yang berkata dengan mulutnya. Artinya begini, Nabi Muhammad itu keutamaannya tidak ada batasnya, sehingga bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan redaksi, siapa yang mau memuji, enggak. Nabi Muhammad keutamaannya enggak ada batasnya, sehingga siapapun tidak bisa menyipati memuji Nabi Muhammad dengan habis, enggak bisa. Belum habis tuh. Siapapun yang muji Muhammad belum selesai, belum tuntas. Belum semuanya, belum itu. Silakan muji Muhammad. Siapapun nggak bisa habis. Tidak ada batasnya. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Laisa lahu haddun. Kalau kita harus yakin betul. Orang Wahabi di Saudi juga menghormati Nabi Muhammad, tapi sekarang sudah mati, tidak bisa mensyafaati orang yang ziarah kepadanya, gitu aja dia sih. Gak ada mensyafaati sama begini. Ini itu ulama besar ya, mengakui ulama besar sudah mati, nggak bisa ziarah kubur minta berkahnya, nggak bisa gitu. Karomahnya wali nggak percaya, karomahnya wali sudah meninggal sudah. Launa, bahkan menganggap yang keterlaluan, tapi menganggap kalau kita minta Nabi Muhammad musyrik. Muhammad sudah mati udah dibintain. Musyrik kamu itu, minta pada Allah. Kalau kita tanya pada orang sebodoh-bodohnya orang, ziarah pada Nabi Muhammad sampai nangis-nangis, ziarah di kubur, tanyain, bapak atau ibu sampai nangis-nangis menganggap Muhammad tuh Tuhan apa? Pasti jawabnya tidak, bukan. Ya enggak? Coba tanya pada orang ziarah ke Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, sampai zikir-zikir lah, sampai nangis-nangis, tanyain, ada yang menganggap Sunan Kalijaga Tuhan atau anak Tuhan? Ada enggak? Enggak ada. Sunan wali hanya bisa menolong, memintakan pada Allah supaya menolong yang ziarah itu. Menolong bisa aja, bukan memberikan kekuasaan dia, enggak, kuasa Allah. Ya, dia memintakan namanya tawassul. Nah, di Quran ada, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wa barrahima. Qurannya ada tuh.
orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak dosanya, kemudian datang kepada Muhammad dan istighfar di depanmu Muhammad. Lalu Muhammad juga, Rasul juga memintakan orang ini agar diampuni, Allah pasti mengampuni. Nah, kata Wahabi itu ketika masih hidup. Ada orang datang kepada Muhammad masih hidup, minta dosanya diampuni. Kemudian Rasulullah mendoakan, pasti itu lebur dosanya udah. Masih hidup, udah mati udah enggak. Kalau kita enggak. Kalau kita sampai sekarang walaupun Muhammad sudah wafat, bisa kita datang ke sana yang banyak dosanya ini, istighfar di depan Nabi Muhammad, dan Rasulullah pun ikut mendukung. Wastaghfarallahumur rasul. Ikut ACC lah. Itu Allah pasti mengampuni dosa kita. Walau annahum idzalamu anfusahum, orang-orang zalim yang kurang ajar, yang dosa besar, melakukan dosa besar, ja'uka, datang kepada Muhammad, fastaghfarullaha, istighfar kepada Allah, wastaghfarlahumur rasul, Rasulullah pun ikut meminta istighfar kepada untuk mereka ini. La wajadullaha tawwabar rahima, Allah pasti akan memberi maaf, memberi ampunan dan mengasihi kepada orang yang oleh Rasul didukung tadi. Nah, kalau menurut saya Ahli Sunnah atau menurut kita NU, sampai sekarang sudah wafat pun masih bisa enggak? Masih bisa enggak? Masih bisa. Banyak bukti-bukti, banyak orang yang dapat kesusahan, dapat problem, dapat ziarah ke Rasulullah, lepas problemnya hilang, problem banyak kejadian gitu. Dan semua orang merasakan itu, semua orang punya masalah, punya problem ziarah Nabi Muhammad, ziarah baca ya, minta tolong, tawassul, dan dikabulkan oleh Allah. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bi hirsun alaina wa sun alaina falam nartab wa lam nahimi. Lam yamtahinna, tidak menguji kita siapa Nabi Muhammad, bima ta'yal uqulu bihi, dengan ujian yang memberatkan akal. Hirsan alaina, demi menjaga kita. Falam nartab, maka kita tidak ragu, tidak sedikit pun ragu dengan kebenaran Muhammad. Walam nahimi, dan tidak bingung. Hanya gini, Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam, menyampaikan perintah-perintah Allah, larang-larangannya, memberatkan enggak? Tidak. Ad-din yusrun, agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tiru. Kalau kita dakwah pada orang pun harus berita gembira yang disampaikan, jangan rokok. Waduh, jangan gitu. Nabi Muhammad enggak begitu. Rasulullah pun tidak pernah memberatkan akalnya umatnya. Ya, syukur kalau memang cerdas, silahkan berpikir sendiri. Tapi yang disampaikan Nabi Muhammad itu gampang, mudah. Yang disampaikan dalam itu mudah. Soal nanti ada orang cerdas melakukan pendalaman, itu urusan kamu, urusan orang itu. Para ulama, para filosof membangun ilmu pengetahuan, ilmu kalam, filsafat Islam dan sebagainya. Ya itu kan kecerdasannya orang itu, silahkan. Tapi Nabi yang disampaikan oleh Nabi semuanya gampang, semuanya sederhana. Gak ada yang seperti filsafat puyang, itu gak ada. Yang disampaikan Nabi Muhammad itu gak ada yang kayak filsafat omongannya para filosof yang bulat, itu gak ada. Kalau Quran bahasanya ada yang bulat, ada yang gampang banyak, tapi yang bulat juga ada. Yang sulit dipahami banyak, sulit dipahami. Walaupun bahasa Arab semua orang paham bahasa Arab, para sahabat banyak yang sulit memahaminya. Abban gimana di surat surat An-Nazi'at ya, ada abba wa inab. Abban itu apa? Orang Arab sendiri enggak tahu tuh. Wa inab tahu, abbannya enggak tahu. Allah nurus samawat wal ardi kamishkatin fiha misbah fi zujaj, itu sulit tuh. Diterjemahkan gampang, tapi dipahami sulit. Maka para ulama, para filosof masing-masing menafsiri ayat nur itu beda-beda. Ibnu Sina punya tafsir sendiri, Imam Ghazali punya tafsir sendiri. Satu kitab sendiri Ghazali namanya Mishkatul Anwar, menafsiri satu ayat Allahu nurus samawat. Ada lagi Sahrawardi punya kitab Hayakilun Nur, Hayakil Nur, jadi haikalnya nur, itu menafsir ayat itu. Jadi karena ayat itu sulit dipahami karena tidak jelas, mengandung makna yang rahasia,
masing-masing ulama punya ijtihad sendiri-sendiri dalam menafsirkannya. Tapi kalau ungkapan Rasulullah semuanya mudah diterima, nggak ada yang seperti bulat-bulat, nggak ada. Barang siapa silaturahim maka akan dipanjangkan mudah rezekinya. Itu gampang, itu nggak ada kesulitan. Tapi apa arti silaturahim? Apa itu artinya? Bentuknya seperti apa? Itu kan pembahasan. Misalkan kalau kamu ingin ingin bahagia, ada 5 hal yang harus kamu lakukan. Itu ini begitu kan? Ifsya'us salam, memperbanyak salam. Assalamualaikum. Kita sendiri yang panjang lebar kan? Salam damai. Masalahnya salam kepada muslim saja, kepada non muslim juga. Wah, itu jadi panjang bahasanya. Ini hukumnya salam kepada non muslim. Wah, panjang. Jadi yang ulama lah yang ijtihad memperdalam hadis ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah itu. A'yal wa rafahmu ma'nahu falaysa yura fil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi. A'ya, tidak mampu, lemah atau enggak bisa. Al-wara, semua manusia makhluk, fahmu ma'nahu, memahami hakikatnya Nabi Muhammad. Enggak ada yang bisa. Tidak ada manusia yang bisa memahami hakikatnya Nabi Muhammad. Falaisa yura, maka tidak bisa dilihat Nabi Muhammad itu fil qurbi, dari dekat, walaupun dari jauh, ghairu munfahim, kecuali orang itu tidak mampu memahami hakikatnya Nabi Muhammad. Yang dekat para sahabat pun tidak bisa memahami Nabi Muhammad secara maksimal, maksudnya secara tuntas, nggak bisa. Apalagi yang kita yang jauh. Kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'udi saghiratan wa tuqillu tarfa min amami. Kasyamsi, kayak matahari, tadharul aini min bu'di, dari jauh apa? Sohirotan, kelihatan apa? Kecil. Mata kita, matahari kecil, itu paling-paling seberapa sih? Bulat segitu. Tapi waktu kilut torfa, dan tapi apa? Meletihkan mata lah, penglihatan. Min amri, kalau dari depan kelihatan kecil. Ayo kamu lihat matahari berhadapan, mata kita kalah. Seperti Nabi Muhammad gitu. Orang Nabi Muhammad, ya manusia, sosok Nabi Muhammad ya manusia. Tapi ayo pandang Nabi Muhammad, itu kamu akan lemah. Gak usah Nabi Muhammad ya, gak usah Nabi Muhammad. Gus Dur ya contohnya. Orang kalau ngeliat Gus Dur berani, kalau di depannya gak berani. Itu pernah ada salah kiai lah, gak usah sebut namanya lah. Murid Gus Dur pidato, Gus Dur datang, langsung turun, omongnya turun langsung. Orang kalau dari jauh berani, begitu datang ke depannya, dengan lihat mukanya Gus Dur aja udah habis, sudah gemetar. Apalagi Nabi Muhammad, begitu loh. Gus Dur aja gitu. Atau bukan orang kita yang cinta lah, kita yang pendukungnya, mau ngomong macam-macam. Kalau saya mau ketemu, mau ngomong ini, begitu datang di depannya, lupa semua yang akan diomongkan. Palingnya ingat satu. Setelah keluar tadi nggak ngomong ini. Rata-rata itu tamu itu rata-rata. Tadi nggak ngomong gini ya, lupa. Paling serencal dari rumah mau ngomong ini. Begitu depannya paling ingat cuma 1-2. Nggak semua ingat yang mau diomongkan. Begitu keluar, aduh, lupa tadi. Gitu. Itu karena wibawanya Gus Dur yang luar. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Gebrak meja aja orang udah takut semua kok. Kalau Gus Dur marah gebrak meja, bukan saya melempar aspak, yang enggak, hanya brak, gitu udah orang suruh gemeter semua. Wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Wa kaifa yudriku, bagaimana bisa memahami, mengetahui persis di dunia ini hakikat atau hakikat Nabi Muhammad. Siapa? Qaumun, orang-orang, kaum niyamun yang tidur, tasallau yang bersenang-senang,
anhu dengan Nabi Muhammad bil hulm dengan mimpi. Jadi di dunia ini kita ini tidak ada yang bisa memahami hakikat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita ini di dunia kebanyakan mimpi. Kita ini tertipu oleh mata'ul hayatid dunia. Kebiarnya dunia, rayuannya dunia bisa menghalangi kecerdasannya kita dalam memahami Nabi Muhammad, apalagi memahami Allah loh. Apalagi ma'rifat pada Allah. Memahami Nabi Muhammad aja bagi orang yang kita lah, nggak usah orang kita ini, karena kita terlalu hubbud dunia, terlalu hubbul jah, yang dikejar hawa nafsu, pangkat, kedudukan, harta. Memahami Nabi Muhammad nggak mungkin. Apalagi memahami Allah. Fama belahul ilmi fihi annahu basyaru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Pol mentok. Pol maksimal mablagul ilmi fi pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad adalah annahu basyar, manusia Nabi Muhammad itu, ya kan? Coba kita siapa Nabi Muhammad itu? Manusia. Pol wis. Wa annahu khairu khalqillah kullihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluknya Allah. Dah gitu aja. Gitu aja kan? Coba kita tanyai siapa Muhammad itu? Jawabnya pasti Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Manusia pilihan. Mentok sudah. Hakikatnya lebih dari itu. Nah kita nggak bisa tahu itu. Jadi kalau ada orang ngomong Muhammad itu semulia makhluk paling mulia, makhluk pilihan, makhluk yang agung, mulia, itu belum kenal itu belum kenal. Makhluk pilihan, paling mulia, agung, bisa mensyafaati manusia umatnya, berwibawa, dermawan, baunya harum. Itu masih belum. Nah, nanti kalau sudah tahu, agak tahu nih. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata solat min nurihi bi. Ini nih baru tahu nih. Semua ayat yang didatangkan oleh para rasul, para nabi mengambil dari nurnya Nabi Muhammad. Lah kalau orang bisa jawab gitu baru bisa. Tapi ya bisa enggak? Paham enggak? Jawab kayak gitu. Muhammad itu siapa? Muhammad adalah sumber dari segala ayat mukjizat yang dibawa oleh para rasul, para nabi. Itu. Lumayan kenal berarti. Siapa Nabi Muhammad Siapa Nabi Muhammad itu? Sumber dari segala ayat, segala mukjizat para nabi, para rasul, segala karomah para wali, itu semua dari Nabi Muhammad datangnya, dari Nur Muhammad datangnya. Nah kalau jawab gitu lumayan tahu. Yang punya jawab itulah, paham apa enggak terserah. Pokoknya Pak jawabnya gitu jawabnya. Kalau hanya jawab Nabi Muhammad semua makhluk paling mulia, makhluk paling agung, masih. Jadi kalau bisa jawab bahwa dengan Nur Muhammad itulah para nabi, para rasul mempunyai syafaat, punya mukjizat. Para wali punya karomah, para ulama punya ma'unah. Terbangunlah ilmu pengetahuan dengan nurnya Nabi Muhammad. Semua dari Nur Muhammad semua ini. Itu baru mulai agak paham tuh jawab gitu tuh. Jadi kalau hanya jawab annahu basyarun khairu khalqillah, manusia yang paling mulia, manusia paling agung, lah itu orang nggak kenal tuh. Kalau mulai kenal gimana jawabnya? Sumber dari ayat mukjizat yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, tongkatnya Nabi Musa bisa menjadikan laut jadi jalan raya, jalan tol. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Para nabi lah semuanya. Pak Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Nabi Nuh bisa selamat dari topan, naik perahu itu. Padahal sedunia tuh banjir, Nabi Nuh naik perahu ya selamat. Itu semua sumbernya dari Nur Muhammad. Itu baru tahu tuh. Baru nanti ente namanya tahu Nabi Muhammad tuh, baru kenal dikit-dikit tuh namanya. Kenal dikit. Ayo baca.
Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami wathbatal wajdu khatti abratin wa dhana mithlal bahari ala khaddayka wal anami na'am sara tayfu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridu al-ladhati bil alami ya laimi fil hawa al-udri ma'dhiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi adadka haliya la sirri bi mustatiri daibi munhasimi ma hattani nusha lakin lastu asma'u innal muhibba 'anil 'udzali fi somami inni tahamtu nasiha syaibi fi 'adali wasyaibu ab'adu fi nushin 'anit tuhami fa inna amarati bisu'i mata'adat min jaliha binadhiri syaibi wal harami wala a'addat minal fi'l jamili qira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi law kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami man li bi raddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi fala tarum bil ma'asi kashra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi hawa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi wa ra'iha wa hiya fil a'mali saimatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasum anna summa fid dasami wa shadda sa'isa min ju'in wa min shiba'i farubba makhmasatin syarrun min at-tukhami wastafrigh ad-dam'a wa 'ainin qadim tala'at min al-maharimi wal zamhimiyatan nadami wa khalifin nafsa wa syaitana wa 'asihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi تطيع منهما خصبا ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لا كاستقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة walam usalli siwa fardin walam asumi zalamtu sunnataman ma ila an ishtakat qadamahu dhurra min warami wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa ta'a tahtal hijarati kashhan mutrafal adami wa rawadathu aljibalu shummu min dhahabi an nafsihi fa arahu ayyama shamami wa akada zuhdahu fiha daruratuhu
Inna ad-darurata la ta'du 'ala al-'isami wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man laulahu lam tukhraji ad-dunya min al-'ad. Muhammadun sayyidul kaunaini wath-thaqalaini wal fariqaini min 'urbin wa min 'ajami. Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Wa kulluhum lillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa yafifuna ladayhi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min shaklatil hikami. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Law nasabat qadrahu ayatuhu idhama hasmuhu hina yud'a dari sarrimami. Lam yamtahinna bima ta'al uqulu bihi hirsun alaina falam nartab wa lam nahimi. A'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura qurbi wa'di fahimi. Kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'udi saghiratan wa tuqillu tarfa min amami. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Fabalahul ilmi fihi annahu basharu wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Atar rusul kiramu biha min nurihi bihimi. Tadi ada kalimat ya. Launa sabat qadrahu ayatuhu idhama. Kalau dinisbatkan ayat-ayatnya Rasulullah dengan kehebatannya Nabi Muhammad, maka ahyasmuhu, namanya Nabi Muhammad bisa menghidupkan dari sarrimam, tulang-tulang yang sudah berantakan, ketika dipanggil. Jadi kalau kamu bisa, tapi kalau kita bisa, kalau kita bisa, sebenarnya nyebut nama Nabi Muhammad bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah mati. Sama dengan Nabi Musa, sama. Nabi Isa sama. Lebih malah. Ini dalam hal ini sama dalam hal ini kan. Ya bukan hanya Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, mujizatnya. Nyebut nama Muhammad kalau kamunya bersih, tapi kalau kitanya bersih hatinya, nyebut Nabi Muhammad bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah berantakan. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.